Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Destuti Uliawati dan NIM 1902010034. Yang kedua, Hani Lutfia Sungkar 1902010010. Yang ketiga, Cahyo Purnomo 1902010026 dan yang keempat, Dina Jahratul Harimah 1902010043. Materi yang pertama adalah manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Supply chain management sendiri adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga kelompok. Selanjutnya, proses manajemen rantai pasokan ada 6. Yang pertama, pelanggan atau customer. 2. Perencanaan atau planning. 3. Pembelian atau purchasing. 4. Persediaan atau inventory. 5. Produksi atau production. Dan yang ke-6, transportasi atau transportation. Manajemen logistik, manajemen distribusi, dan manajemen etika rantai pasokan. Manajemen logistik sendiri memiliki arti bahwa manajemen logistik adalah suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan tujuan agar pergerakan personil dan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu manajemen logistik, manajemen distribusi, dan manajemen etika rantai pasokan. Yang pertama, manajemen logistik. Manajemen logistik yaitu suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan tujuan agar pergerakan personil dan barang dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien. Yang selanjutnya, manajemen distribusi yaitu suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah utility atau waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Yang terakhir, manajemen etika rantai pasokan dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika personal, yaitu rantai pasokan sangat rentan akan penyimpangan etika secara personal. Yang kedua, etika di dalam rantai pasokan. Banyaknya sumber daya perusahaan yang dibeli mengakibatkan tekanan yang tinggi atas etika dalam rantai pasokan, sehingga perusahaan harus membangun standar untuk pemasokannya juga. Yang terakhir, etika etis terhadap lingkungan. Etika yang baik meluas hingga pengoperasian bisnis dengan mendukung konservasi permajaan sumber daya. Hal ini perlu evaluasi terhadap dampak lingkungan dari mulai bahan baku, proses, hingga penggunaan dan pembuangan akhir. Saya akan melanjutkan presentasi strategi manajemen rantai pasokan. Menurut Heiser and Render, perusahaan harus memutuskan suatu strategi rantai pasokan dalam memperoleh barang dan jasa dari luar. Beberapa strategi tersebut yaitu 1. Banyak pemasokan, 2. Sedikit pemasokan, 3. Integrasi vertikal. Terus pentingnya strategi manajemen rantai pasokan bagi perusahaan. Supply chain management bagi sebuah perusahaan. 1. Memuaskan pelanggan, 2. Meningkatkan pendapatan, 3. Menurunkan biaya, 4. Pemanfaatan aset perusahaan dengan maksimal, 5. Meningkatkan keuntungan, 6. Menjadi mediasi pasar, 7. Perusahaan menjadi semakin besar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Resiko rantai pasokan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu resiko internal, merupakan salah satu resiko di mana perusahaan supplier memiliki kontrol meliputi resiko proses dan resiko kontrol. Yang pertama yaitu resiko proses, merupakan resiko yang muncul dari kegiatan operasional dan manajerial akibat terganggunya suatu proses. Yang kedua yaitu resiko kontrol, merupakan resiko yang timbul akibat kesalahan dalam menerapkan aturan yang ditetapkan perusahaan. Misalnya yaitu besar order, kebijakan stop, dan transportasi.
Yang kedua yaitu resiko eksternal perusahaan tetapi masih di dalam jaringan supplier chain, meliputi resiko permintaan dan resiko supplier. Nah, resiko permintaan merupakan resiko yang timbul akibat terganggunya aliran produk dan informasi yang secara khusus berhubungan dengan proses, kontrol, aset, infrastruktur, dan pada downstream. Yang kedua yaitu resiko supply merupakan resiko yang serupa timbul akibat terganggunya aliran produk dan informasi yang secara khusus berhubungan dengan proses, kontrol, dan industri pada upstream. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.